Ada Mbak Cynthia, monggo dipaparkan materinya nih, karena ini sepertinya teman-teman juga sudah pada panas pengen tahu nih gimana. Baik. Monggo Ini Mbak sampai Cynthia. jam berapa ya? Saya dapat jatahnya ya? Waktunya sampai jam 11, nanti 11.15 tidak apa-apa Mbak. Oh, sampai jam 11 ya? Oke, Ya, setengah jam dong ya. Oke. ya lebih sedikit tidak apa-apa Mbak. Nanti ini kan kita sharing-sharingnya udah depan juga seperti itu. Oke. Baik. Saya coba persingkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah melanjutkan tadi yang sesi sebelumnya yang tidak terpotong ya. Baik. Tadi nggak bisa ya, coba. Sorry ya, ini masih belum hang misalkan laptop saya. Oke. Nah, jadi seperti tadi yang sedikit saya jelaskan, materi hari ini akan fokus di basic strategi investasi syariah, yang artinya itu kita cara ngasilin duit. Nah, fondasi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana dapat mengatur duit. Nah, cuman saya oke aja kita langsung lompat ke materi yang ibaratnya itu sekunder sebenarnya bagi saya. Yang primernya itu ngatur duit. Tapi mbak-mbak dan guna-guna bisa mengakses materi itu melalui Instagram atau YouTube kita. Karena beberapa materi dasarnya ada di sini. Jadi ibaratnya nih, jangan lompat ke investasi dulu sebelum bisa mengatur keuangan kita. Nah, jadi kalau saya biasanya ngasih materi, ini kita langsung ke materi yang ini nih, kita melompat ke materi ini nih. Tapi pondasinya kita skip, tapi akan saya jelaskan sedikit aja, mungkin sekitar 5 menit untuk sedikit memberi gambaran. Oke, nah kalau bisa, karena setelah ibarat konsultasi kesehatan keuangan ya, jadi kalau ada apapun pertanyaan, please chat ya kan, jadi nggak harus nunggu di akhir, chat aja, terutama bisa jadi pertanyaan yang mbak-mbak itu relevan atau bunda-bunda relevan ketika saya menjelaskan, jadi langsung saya jawab. Nah, saya berharap Bunda dan Mbak-Mbak juga udah download ya aplikasi ini, karena saya berharap kita ada simulasi ringkas nih, cara nanti gimana punya beli saham, reksadana, ataupun sukuk, yang mana available lah nanti ya sesuai waktu kita ya. Nah, selanjutnya, menjawab tadi dari pertanyaan di depan, materinya kan basic strategi untuk investasi orang untuk mandiri. Apa sih sebenarnya basicnya? Ada 3 menurut saya basicnya. Jawabannya 3 aja. Pertama, kita mesti tahu dulu ngapain kita berinvestasi. Jadi kita nggak followers orang lain gitu. Kita harus tahu mengapa kita berinvestasi. Tujuannya sebagai seorang muslimah, ya kan kita harus tahu nih apa sih tujuannya, bagaimana investasi itu bisa menjadi amal ibadah kita juga, dan kemudian kita turunin nih gimana itu bisa menjadi tujuan-tujuan kecil kita dalam kehidupan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalau udah tahu nih goalnya, tujuannya apa, ya kan, baru kita cek lagi nih, kita udah benar belum mengelola keuangannya, ngatur duitnya. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 udah settle, ya udah, ya kan, nggak perlu belajar investasi, mulai aja dulu. Nah, kalau saya nih mulai aja dulu, masukin duit dulu, bahkan kita bisa mulai dari 10.000, sekarang udah ada nih kemudahan nih gara-gara gadget, teknologi, dan investasi bisa nih mulai dari 10.000. Masuk aja dulu, belajar dari kesalahan, mau rugi, mau hilang 10.000 itu atau 100.000 hilang, ya nggak apa-apa. Dan nanti kita belajar dari hal tersebut. Jadi 3 hal ini yang di depan mbak-mbak dan bunda-bunda ini mesti diingat. Jadi kalau udah settle nih, udah hari ini udah tahu kenapa, hari ini udah bisa mengelola keuangan, nanti cek ya videonya, misalkan untuk belajar karena kita nggak sempat, dan udah coba download nih, udah masukin 10.000, 100.000, saya yakin nanti habis itu udah terbiasa. Nah, itu ya jawaban, dan sebenarnya simple jawaban basic strategi untuk mandiri. Nah, kita bahas sejenak. Strategi pertama, tahu mengapa berinvestasi. Nah, tadi sedikit saya jelaskan kan ya, kalau tujuan kita berinvestasi, kalau bisa adalah passive income, karena kita nggak tahu gimana musibah-musibah ke depan kan, supaya ibadah nyaman dan tentram, dan kita dimampukan untuk beramal. Nah, yang tadi disinggung juga di chat kita sebelumnya, bahwa tujuannya ini yang paling saya suka adalah karena ini jadi menjadikan kita pribadi muslim yang baik, yaitu kita bisa mandiri secara ekonomi. Nah, ini kutipan ayat yang paling saya suka dan jadi penyemangat saya ketika berinvestasi atau mengelola keuangan, yang di surat Al-Hasyr 18, yang artinya
wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, simpelnya dari ayat Al-Quran ini adalah setiap cita-cita kita itu, termasuk cita-cita keuangan kita itu terjadi 2 kali. Pertama, di alam mimpi kita, ya kan kita udah punya rencana, saya pengen naik haji 5 tahun lagi, setahun lagi, pendidikan anak sekolah di luar negeri nanti kuliahnya dapat 15 tahun lagi misalkan. Nah, sekolahnya berapa biayanya. Nah, harus jadi dibuat mimpi itu seolah terjadi sekarang. Jadi kalau Mbak Indi atau saya kan kita masih single ya Mbak, kebayang juga nih diinin Mbak dari sekarang untuk biaya pendidikan, kira-kira punya anak gitu. Apa sih kebutuhannya? Nah, itu harus dibayangkan. Jadi bukan asal coba-coba investasi aja. Nah, ini yang bisa menjadi kunci kita sukses dalam berinvestasi. Jadi nggak asal pas turun kita, aduh nggak mau deh turun nih rugi sampai 30-50%, nah gitu. Karena nggak tahu nih tujuan dari awalnya. Nah, selanjutnya mungkin boleh sambil bunda-bunda ngechat nih, kira-kira bunda-bunda punya tujuan investasi apa ya? Nah, boleh di chat ya kalau ada yang punya tujuan investasi apa ya. Nah, kita mau ngapain? Nah, kita ya. Nah, yang tadi saya sempat singgung, kita harus habis tahu nih, oh butuh nanti kuliah buat pendidikan anak, butuh nih untuk pensiun. Cek dulu nih, kita kondisinya udah benar nggak? Nah, ada sebenarnya banyak alat-alat untuk ngecek keuangan kita. Namun yang paling ringkas, yang paling penting sebenarnya ngecek pendapatan bulanan kita. Nah, saya tuh punya rumus 1, 3, 2, 4. Artinya, keuangan kita setidaknya investasi akhirat kita itu 10%. Ya kan? Maksudnya apa? Misalnya kita pendapatan kita sisihkan untuk sedekah, untuk donasi, setidaknya 10%. Itu wajib sebagai tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Tiganya apa? Tiganya adalah kita utang maksimal kita 30. Kalau punya utang, misalkan kalau yang kayak Mbak Indi kuliah pasti nggak ada utang ya, misalkan ya, atau yang ibu rumah tangga gitu, utang rumah, utang mobil, atau utang laptop lah paling anak kuliahan ya, maksimal itu paling sehat 30%. Nah, ketiga, kita harus punya proteksi dulu, dana darurat minimal 3 kali dan punya asuransi kesehatan. Kalau yang nomor 1 udah selesai, zakatnya udah, utangnya sudah, proteksinya udah, baru Mbak boleh investasi. Mau di sukuk kah nanti namanya, mau di reksadana kah namanya, mau di saham kah namanya, baru boleh. Tapi kalau misalkan yang ini belum selesai Mbak, saya belum punya dana darurat, ya udah berarti tunggu dulu sampai ini selesai dulu. Nah, baru mulai investasi. Dan maksimal konsumsi itu hanya 40%. Nah, karena waktu kita agak sedikit mepet, nanti bisa sambil, tadi kan ada yang pertama ya, bikin sambil boleh di chat atau buat di tulisan, apa sih cita-citanya Mbak-Mbak dan Bunda-Bunda, dan cek nih, kira-kira keadaan keuangan Bunda-Bunda udah hijau, udah sesuai nih dengan laporan keuangan sehat. Kalau dokter bilang nih sehat nih, oke, gitu kata dokter, ayo kamu ubah pola makan kamu, pola keuangan kamu. Nah, boleh dicek ya bunda-bunda sekalian kira-kira yang mana. Oke, kita langsung masuk ini. Nah, materi yang ini 1 dan 2 ini biasanya saya bahas 1 hari 2 jam, Mbak. Biasanya ya. Nah, nanti khusus untuk bunda-bunda di sini nanti bisa follow IG kita atau WhatsApp saya akan kasihkan link lengkapnya bagaimana membangun fondasi ini. Jadi materi yang 1 tadi, strategi 1 dan strategi 2, akan saya bagikan linknya di YouTube, tapi khusus private ya. Jadi karena kebetulan itu materinya khusus muslimah juga. Nah, jadi kita skip ini, tapi ini penting. Itu saya highlight. Nah, langsung kita ke strategi ketiga. Permisi Mbak Sentia. Ya. Ini nanti sampai 11.20 nggak apa-apa kok Mbak, nggak usah di skip-skip. Ini kayaknya menarik banget gitu, materinya tuh kayak basic keuangan hidup kita gitu kan Mbak. Boleh sampai 11.20 nggak apa-apa kok Mbak. Oke. Saya shock juga tadi setengah jam gimana ngerjainnya nih. Oke. Tapi nggak apa-apa Mbak Indi dan bunda-bunda sekalian, karena materi yang saya bilang tadi, di materi yang ini, 1 dan 2 ini,
saya ada link YouTube-nya, saya akan kasih ke bunda-bunda lengkap 2 jam, ya kan, bagaimana, dan ini akan mengubah mindset kita. Karena ini mengubah mindset nggak bisa 5 menit ya, tapi mau saya highlight bahwa ini penting. Jadi mbak-mbak, bunda-bunda kan mindsetnya ini penting, jadi akan saya bagi linknya, nanti silahkan dipelajari dulu, perbenarkan dulu gimana cara membenarkan kesehatannya, jadi nanti ibaratnya jadi dokter pribadi nih. Jadi ada alatnya gimana cari dokter pribadi keuangannya, dan itu ada materinya. Jadi Mbak yang kita lanjut dulu aja. Nanti kalau ada mau pertanyaan boleh gitu kan. Tapi saya mau highlight ini sangat penting gitu. Nah, ini langsung kenapa sih orang kalau ngundang saya gitu kan atau siapapun gitu, Mbak gimana cara investasi Mbak? Pasti selalu pertanyaannya itu dulu, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Maka saya mulai dengan cara mengelolanya. Nah, kita mulai dulu berinvestasi ya, strategi ketiga. Nah, kira-kira Mbak ada yang mau share nggak? Atau share-nya langsung di chat aja ya. Investasi itu apa sih sebenarnya? Atau Mbak ini mau bantu jawab Mbak? Investasi itu apa Mbak Indi? Saya ikut webinar ini karena saya pengen tahu ini Mbak. Mohon maaf ya Mbak. Oh gitu. Kayaknya ibaratnya anak ekonomi doang yang tahu ya investasi itu ya. Baik. Nah, investasi itu saya paling suka kata investasi itu investasi itu sederhananya adalah mengorbankan apa yang ada sekarang kita punya, ya kan, untuk tujuan ke depan yang lebih baik. Itu investasi. Mengapa infak itu di dalam Al-Quran juga diartikan sebagai kata investasi? Karena kita harus ngeluarin duit dulu sekarang kan, dan nggak dapat pahalanya nggak sekarang juga. Bisa jadi langsung dibalas di dunia, atau bisa jadi nanti ketika di akhirat. Jadi investasi itu bukan bahasa yang aneh Mbak, tapi bahasa yang semua kita tahu apa yang kita korbankan. Makanya saya highlight di sini, investasi itu bisa yang tadi, infak, zakat, atau bisa kayak yang kita lakukan sekarang ini, investasi pendidikan gitu kan, atau investasi ilmu. Kenapa nih Mbak belajar di sini? Ya karena supaya nanti ilmunya bisa digunakan untuk pribadi, keluarga, diturunkan ke anak cucu misalkan kan. Atau investasi itu juga bisa yang kita bilang tadi, ya disimpan duitnya dulu sekarang supaya nanti bisa digunakan buat anak sekolah, misalkan buat pensiun, misalkan. Dan Rasulullah SAW banyak nih sejarah-sejarahnya dan para tabi'in menjelaskan cerita bagaimana mereka berinvestasi di zaman dulu. Nah, cerita yang paling salah satu lah dari sekian banyak cerita, misalkan nih Rasulullah dulu pernah berinvestasi bekerja sama dengan Yahudi, non-Muslim ya. Karena kita tahu bahwa penduduk Mekah itu adalah mereka yang orang-orangnya pandai berdagang dan mereka pandai berinvestasi. Mereka pandai melihat peluang. Beda dengan orang Madinah itu pandainya bertani gitu kan, ya kan, pandainya bertani. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menyerahkan kebun kurbanya, terus disuruh nih orang Yahudi itu untuk meladang menggarapnya, ya kan? Nanti bagi nih investasi saya gini ya, bagi-bagi setengah atau gimana. Nah, jadi investasi yang dilakukan untuk secara duniawi ya, yang dilakukan oleh Rasulullah itu ibaratnya bekerja sama, ya, atau nanam modal ke bisnis. Kalau di sini sih ceritanya nanamin modal ke bisnis. Termasuk investasi syariah yang misalkan ini benar nggak ya syariah gitu ya. Nah, semua investasi model syariah yang modern, mau bank, mau pasar modal, semuanya berbasis dari akad-akad apa kejadian-kejadian yang ada di zaman-zaman Rasulullah, ya kan? Termasuk misalkan nih paling gampangnya ngelihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dia bermimpi ketika paceklik itu juga disebut investasi karena dia menyiapkan cadangan untuk potensi-potensi kemungkinan di masa depan dengan cara mengorbankannya sekarang. Jadi simpel ya Mbak investasi itu ya, dan sebenarnya kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, investasi keuangan syariah emangnya ada. Nah, ini sebenarnya bahannya juga sudah ada di YouTube kita. Nanti Mbak-mbak bisa lihat, tapi mau simple to say saya mau katakan, investasi keuangan syariah paling gampangnya nih, kalau udah ada label OJK, nah ini paling mau saya highlight nih. Ada label OJK, Mbak ini tadi pertanyaan banyak nih grup-grup ya kan, investasi ini boleh apa enggak? Mbak, paling aman nih, lihat nih, ada nggak label OJK? Atau
cek nih di website OJK, di searching aja nama perusahaannya ada nggak. Nah, kalau dia bilang dia investasi syariah dan ada label OJK, otomatis dia ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Dan inilah para kiai inilah, para Dewan Pengawas inilah yang akan memastikan to Z keuangan instrumen-instrumen yang kita kenal, yang mungkin masih asing untuk kita beberapa di antara kita di sini, ya kan, agar disebut syariah, ya kan, karena ada fatwa-fatwanya. Bahkan di dalam perusahaannya itu sendiri ada pihak-pihak yang harus paham syariah, fikih muamalat, dan memerhatikan 24 jam sehari gitu lah, dalam tanda kutip, agar produk yang ditawarkan mbak-mbak atau bunda-bunda yang menggunakan yakin itu sesuai syariah. Oke. Nah, jadi intinya investasi keuangan syariah memang ada, tapi pastikan dia terdaftar. Dan hati-hati dengan investasi bodong, ya kan? Kenapa investasi bodong itu yang selalu menjanjikan nih, kalau dia pasti menjanjikan, pasti bakal dapat 5% per bulan misalnya. Kalau ada kata-kata pasti itu berarti nggak sesuai nih dengan syariah. Kenapa? Karena nggak ada no pain no gain, ya kan? Nggak ada sesuatu yang tinggal letakin duit, ya kan? Kamu pasti bakal kaya, nggak ada. Pasti ada risikonya. Dan kalau terlalu aneh, kok ya bener bang, yakin nih gitu kan? Too good to be true kan? Yakin nih segini pasti bakal dapat. Skip aja gitu. Karena ini bertentangan dengan prinsip kita syariah. Salah satu kaidah fikih al-kharaj bidaman, al-gumu bil gurmi. Intinya sih yang tadi saya bilang juga dalam bahasa kerennya harus ada tuh no pain, no gain, high risk, high return gitu. Ya kan? Jadi kalau siap dapat untung 40%, nah ini perlu saya perjelas nih di awal. Kalau mbak-mbak berniat untuk investasi, niatnya pengen 40% setahun, misalkan 15% setahun, berarti siap kehilangan modal. Tapi kalau beraninya cuma 3%, nggak pengen kehilangan modal misalkan, ya udah dapatnya 3% misalkan deposito gitu kan, atau nanti namanya ada reksadana pasar uang gitu. Jadi spirit investasi itu adalah spiritnya syariah banget sebenarnya. Nah, oke. Kita langsung masuk ke beberapa instrumen ya, Mbak-mbak dan bunda-bunda. Bisa lihat di sini ada beberapa instrumen. Saya anak FK gampang lah ngelihatnya ya, gini ya. Ini yang paling pojok kiri ya kalau di sini ya di saya. Deposito berarti imbal hasilnya makin kecil, karena ke sini makin besar ya. Imbal hasil makin ke kanan makin besar, risiko makin besar. Nah, yang namanya deposito di bank, misalkan ada namanya sukuk, nanti kita jelaskan ya. Ada nanti namanya juga reksadana pasar uang gitu. Ini sebenarnya risikonya kecil, makanya imbal hasilnya kecil. Dan bagi saya ini golongan hijau ini hanya menjaga keamanan modal. Emas di mana Mbak Cynthia? Emas di sini, sama nih. Deposito, sukuk nih sama nih. Jadi dia memastikan tidak termakan inflasi. Nah, yang kalau yang disebut investasi untuk mendapatkan keuntungan, jadi maksudnya supaya tidak terinflasi duit. Nah, itu dimulai dari nih reksadana yang kuning sama hijau. Jadi reksadana ada namanya nanti reksadana pendapatan tetap, campuran, saham gitu kan. Nah, ini makin ke atas makin risiko nih. Tapi keuntungannya lebih tinggi nih, bahkan keuntungannya bakal kayak saham ini lebih tinggi dibandingkan kita investasi di properti misalkan gitu, punya rumah misalkan ya, itu bisa lebih tinggi hitungannya. Nah itu sekilas ya, mungkin di screen capture nih ngelihat nih, oh di mana nih. Jadi kita mau investasi di mana, simpelnya ngukur tingkat kemampuan jantung kita. Mbak-mbak semua dan bunda-bunda tadi kan ingat ya di awal kita udah share nih apa sih tujuan mbak-mbak dan bunda-bunda udah dicatat ya, saya yakin udah pada dicatat ya di bukunya gitu, mungkin pada malu dicat ya, dicatat nih saya pengen sekolah buat anak atau apa gitu, mau sekolah luar negeri. Nah jadi mbak-mbak tadi kan udah punya nih tujuannya harus jelas juga kapan gitu. Kalau pendidikan anak 5 tahun lagi misalkan, 15 tahun lagi atau 15 tahun lagi gitu. Nah, jadi dari sini saya kasih lihat sekilas nih, tolong di screen capture aja kalau untuk catatan. Jadi yang tadi investasi tadi tuh macam-macam tuh Mbak. Dari yang paling kecil nih, kalau potensi 2021 saya kasih lihat nih. Ada yang 3-5%,
Jadi ini saya buat dua hasil, potensi pendapatan 2021 sama normal. Kenapa dipisahin Mbak Cynthia? Karena sekarang kan habis pandemi ya, jadi investasi itu agak berbeda daripada keadaan normal. Jadi kita bisa bilang spesial. Jadi sekarang nih rata-ratanya seperti ini biasanya dalam keadaan normal hasilnya. Tapi dalam keadaan spesial seperti tahun 2020-2021 seperti ini. Jadi misalkan nih kalau Mbak-Mbak melihat nih, oh saya tujuannya, lihat tadi ya tujuannya jangka pendek misalkan. Oh ya udah jangka pendek itu bisa Mbak-Mbak gunakan deposito, akan atau misalkan reksadana pasar uang misalkan. Nah ini bisa Mbak-Mbak gunakan untuk proteksi jangka pendek aja dan cocok. Nah, terutama nih ada nanti namanya reksadana pasar uang. Nanti saya jelaskan detail di belakang dan simulasi sedikit, ya kan? Cocok untuk belajar investasi, reksadana dan saham untuk mengukur tingkat supaya kita paham nih dengan investasi keuangan. Ya, dan tapi pendapatannya kecil ya Mbak-Mbak ya. Atau nanti ada namanya sukuk. Nah, sukuk itu rata-rata di keadaan normal tuh 5-10%. Kalau sekarang 5% ya, dulu saya pernah ikut hampir 9% saya dapatnya. Sekarang yang lagi ditawarkan pemerintah itu 5,7 apa berapa? 5,5 gitu. Nah, ini cocok untuk investasi jangka menengah. Karena sukuk itu biasanya 2-3 tahun. Jadi kalau Mbak-Mbak, kalau saya pribadi nih, kalau sukuk dulu saya ikut karena saya ada duit, ya kan? Tapi duit itu untuk keperluan dalam waktu 3 tahun lagi. 2 apa 3 tahun ya waktu itu? 2 tahun kalau nggak salah. Nah, kebetulan waktu itu rate-nya bagus, hampir 9%, ya kan? Tapi karena kebutuhannya dalam waktu 3 tahun, ya kan? Misalkan mau beli rumah dalam waktu dekat gitu. Kalau deposito kecil, ya kan waktu itu. Misal lumayan lah, bisa bantu negara, misalkan kan. Akhirnya saya pilih sukuk waktu itu saya masuk. Nah, kalau balik lagi misalkan, jadi kalau sukuk itu kalau kita tujuannya jangka pendek. Nah, kalau misalkan tujuan kita sedikit panjang, misalkan kita bisa pensiun. Jadi kan umur ada bunda, siapa tahu nih bunda-bunda atau mbak ada yang mungkin bunda-bunda misalkan umurnya 50 tahun atau untuk orang tuanya misalkan ya kan umurnya mau pensiun umurnya 60 gitu kan 5 tahun lagi pensiun misalkan. Nah, ini bisa namanya nanti reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi jangka itu mempengaruhi tujuan investasi kita gitu. Ya kan mempengaruhi jangka investasi kita. Nah, ada lagi namanya nanti reksadana campuran. Naik lagi ke atas, jadi makin ke bawah ya kan, makin panjang pengunjuan jangka investasi. Saya pribadi sekarang portofolionya, saya dulu reksadana saham supaya saya ngerti tentang bagaimana masuk saham. Habis itu saya selesaikan dulu tadi finansial keuangan saya. Dana darurat saya, apa sih yang saya butuhkan gitu kan sebagai anak pertama, apa sih kewajiban saya selesaikan dulu. Nah, sekarang karena yang kewajiban sudah selesai, saya berani masuk ke saham gitu. Kenapa saya berani masuk ke saham? Karena belum ada tanggungan, ya kan? Atau misalkan udah ada tanggungan, tapi masih berdua, ya kan? Anak masih baru lahir gitu kan. Nah, itu kan sekolahnya masih lama tuh. Misalkan untuk tujuannya untuk kuliah misalkan, masih 15 tahun lagi. Nah, itu bisa masuk ke saham atau reksadana saham gitu. Jadi makin tua kita, maksudnya makin kebutuhan kita masih makin panjang, ya kan? Kita bisa masuk ke instrumen-instrumen investasi. Tapi kalau kita tujuannya pendek, jangan masuk yang berisiko gitu. Tapi bukan berarti Mbak dan Bunda-Bunda, misalkan saya di saham, bukan berarti ketika saya di saham, saya nanti 10 tahun lagi saya ambil duitnya, enggak juga gitu. Bahkan saya punya target jangka pendek, setahun ada, 3 tahun ada. Cuman saya ketika saham ini adalah instrumen atau reksadana saham ya, adalah instrumen yang jangka panjang, maka ketika tiba-tiba misalkan duit saya rugi 50%, saya nggak bakal takut. Kenapa? Karena saya yakin, sekarang mungkin ekonomi perusahaannya lagi tidak performa bagus, ya kan? Saya tungguin aja setahun 2 tahun, pasti balik lagi gitu. Karena jangka panjang, cara pikir saya jangka panjang. Nah, semoga paham ya Mbak-mbak dan bunda-bunda dan alatnya tadi. Nah,
baru saya masuk apa sih sebenarnya ini makhluknya Mbak gitu. Jadi kenapa saya jelaskan di awal, Mbak screen capture, catat, ya kan, cek dulu nih dengan tujuan Mbak, kira-kira saya cocok dulu, baru saya jelaskan di belakang. Nah, baik, jadi ini tadi ya highlight-nya, bandingkan tujuan dan alat ya kan. Ini dari yang kita bilang tadi ini. Apa sih itu Mbak, ya kan, instrumen keuangan syariah yang tadi itu. Nah, saya mau jelasin secara ringkasnya. Saham itu adalah bukan barang aneh dan bukan judi ya. Tadi Mbak Indi itu judi, bukan. Saham itu adalah seperti kita berinvestasi kepada misalkan teman punya toko gitu kan, toko di sekolah, toko baju gitu. Dia pandai berbisnis baju. Kita masukin duit modal ya kan, berarti kita pemegang saham. Bedanya saham yang ada sekarang ini yang ada namanya di Bursa Efek Indonesia, BII ya, itu disediakan platformnya via handphone gitu kan. Kita bisa beli Astra bisa atau bisa beli Indofood gitu kan, mie yang biasa anak-anak kuliahan makan kan, mie gitu kan. Nah, kita bisa jadi pemilik sahamnya dengan modal cuma 12.000 misalkan kan, berapa ya kalau sekarang ya, saya juga lupa. Atau yang ibu-ibu rajin makan tolak angin misalkan kan, dengan 80.000 udah bisa jadi pemilik saham tolak ibu nanti saham misalkan kan tadi minta download aplikasi Ajaib misalkan kan, ibu-ibu akan diundang sekali setahun atau misalkan sekali 2 tahun untuk rapat umum pemegang saham. Jadi beneran ikut rapat. Jadi nanti ada direksi, ada komisaris, walaupun cuma punya saham 1 lot, itu kata orang ya, 1 lot istilahnya nilainya cuma 80.000, ibu-ibu tetap tetap boleh makan, tetap boleh duduk di mana gitu, mau dekat direksi deh gitu kan, siapa tahu kosong, boleh gitu, diakui. Jadi saham itu bukan judi gitu kan, saham itu adalah sesuatu yang real gitu. Bahkan menurut saya di antara semua investasi keuangan instrumen yang ada ya kan, saham adalah yang paling cocok syariah dan gampang dipahami semua. Nah, itu ya saham ya. Jadi jangan aneh kalau ada saham gimana gitu. Dan mungkin dulu aneh karena dulu kalau kita lihat website misalkan daftar ke perusahaan sekuritas itu agak sulit kelihatan angka-angka gitu. Kalau anak FK mungkin angka-angka nggak ngeri ya, tapi ada orang-orang yang sosial ngeri tuh lihat angka, lihat grafik gitu. Tapi sekarang ada aplikasi salah satunya yang saya nggak rekomendasi, tapi saya pun waktu itu gara-gara mau ngajarin, mau sharing ke orang, saya ngeliat, aplikasi Ajaib ini segampang belanja di Shopee gitu. Nah, bisa dimulai dari sana di Ajaib, karena benar, itu segampang belanja di Shopee. Gampang ya, beli saham Sido, tekan 80.000, langsung jadi pengusaha. Nah, itu saham secara ringkas. Kemudian ada yang namanya sukuk. Nah, sukuk itu apa gitu kan? Ini baru kulitnya ya. Sukuk itu adalah ada perusahaan, satu perusahaan, dia mau butuh duit untuk misalkan membangun proyek. Nah, kebetulan yang akan kita bahas nanti langsung aja ya ke proyek negara. Negara mau membangun proyek apa gitu kan, proyek jalan tol, proyek LRT, misalkan MRT gitu kan. Nah, daripada negara minjam ke bank gitu kan, negara minjamnya ke kita sebagai masyarakat, minjam ya, tapi membiayai. Yuk kumpulin duit berapapun minimal 1 juta, kalau sukuk ya minimal 1 juta per orang. Nah, kita langsung sudah berkontribusi nih membantu pembiayaan negara gitu. Jadi sukuk kayak gitu. Jadi dia mirip dengan bank, tapi dia minjamnya nggak ke bank, tapi ke kita. Nah, kemudian ada yang namanya reksadana. Reksadana apa itu Mbak Cynthia? Reksadana itu adalah kalau yang saham tadi Mbak-mbak atau bunda-bunda harus buka Ajaib, pilih Shopee, tag beli Sido gitu kan. Nah, kalau reksadana Mbak-mbak nggak perlu nih pilih satu-satu gitu, mau beli Sido, mau beli Astra, mau beli Ultra, Ultra Jaya, apa sih yang minuman anak-anak ULTJ ya? Saya tahunya ya. Ada saham dong. Ya susu kayak gitu. Nah, nanti ada nih chefnya yang kan, ini masakannya gitu. Jadi manajer investasi itu di Indonesia ada sekitar 100 atau berapa tuh saya lupa, nanti bisa lihat di website BI. Jadi banyak nih manajernya, dan satu manajer itu ibarat ibarat restoran. Dan satu restoran tuh banyak lagi menunya, bisa 10, 20. Nah, nanti saya kasih lihat gimana cara milih secara sederhananya. Nah, habis itu ada yang namanya P2P.
peer-to-peer financing. Nah, mirip-mirip dengan sukuk, tapi dia maksudnya mirip-mirip adalah seperti minjam ke orang aja. Jadi Mbak Indi lagi punya proyek membangun alat kesehatan apa gitu yang bisa digunakan siapapun, misalkan Mbak bilang siapa yang mau minjamin ke saya gitu, tapi melalui sebuah platform gitu kan. Nah jadi satu-satu, jadi peer-to-peer itu misalnya satu orang ke satu orang gitu, atau bisa banyak orang ke satu orang gitu. Jadi dan tidak seribet sukuk, dan imbal hasilnya lumayan juga lah, rata-rata variatif. Ada yang 8%, 5%, sampai 20%. Ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang 2 tahun, ada yang bahkan 5 tahun. Jadi banyak nih variasinya. Nah, kita masuk dulu ke pertama nih, langsung ke sukuk ya. Baik. Untuk sukuk. Jadi tadi saya bilang ya, sukuk tadi kita minjamin nih. Nah, yang sebentar lagi nih tanggal 17 Februari deadline sama pemerintah adalah disebut sukuk negara. Jadi sukuk itu secara general ada sukuk negara, ada sukuk perusahaan atau korporasi. Ini kita minjam ke negara, dalam tanda kutip memberi pembiayaan kepada negara, ini kita memberikan pembiayaan kepada perusahaan. Oops. Nah, caranya beli sukuk gimana gitu kan? Nanti kalau ada pertanyaan langsung chatting aja ya, Mbak. Saya sambil lihat-lihat nih. Cara beli sukuk. Nah, cara beli sukuk pertama adalah Mbak bisa langsung, kalau yang punya bank misalkan kan, lihat tuh di aplikasi banknya, e-bankingnya, ya kan? Atau kalau mau cara manual pergi datang ke bank, Mbak saya mau sukuk gitu, tapi kurang saya sarankan karena rata-rata pegawai bank kurang ngerti sama sukuk, walaupun perusahaannya jualan sukuk, karena sukuk itu sekali-sekali biasanya, jadi pegawainya kurang, karena nggak kebiasaan sehari-hari, jadi kadang-kadang lupa. Jadi paling enak kalau mau ke bank, mendingan pakai aplikasi di bank yang masing-masing gitu. Banyak, ada sekitar 25-an kalau masalah bank. Nanti di link websitenya Kemenq ya. Nanti saya bagi juga dari linknya. Nah, atau Mbak bisa ke perusahaan sekuritas namanya. Ini mungkin agak asing ya, kita skip aja. Nah, yang paling gampang deh, yang tinggal download dan registrasinya nggak berbayar, bisa nih gunakan ini, Bareksa, Tanam Duit, Investri, atau yang ini ya. Nah, sebelumnya tadi saya udah, ini kan ya, boleh atau Investri. Jadi ini yang bisa satunya beli sukuk segampang jajan di Shopee gitu. Nah, nanti tinggal registrasi. Nah, kalau Mbak memang sebenarnya udah pernah berinvestasi sebelumnya, Mbak gampang tuh tinggal registrasi, nanti boleh pesan, tag, langsung bayar. Dulu pengalaman saya dulu banget kan, itu cepat tuh, karena sudah punya SID, rasanya cuma 2 hari langsung bisa bayar gitu. Ya kan? Pesan dan bayar. Jadi klik aja kayak beli belanja di Shopee aja. Tapi kalau mbak-mbak atau bunda-bunda di sini termasuk investor yang benar-benar nggak pernah nyentuh, ya kan, yang namanya saham, reksadana, nah proses registrasinya mungkin agak lebih panjang sedikit, gitu kan, karena nanti ketika registrasi butuh ada namanya SID, gitu kan. Nanti registrasinya apa aja Mbak? Mungkin agak lama ya kalau mau simulasi, nanti kalau di belakang sempat kita simulasi dikit, cukup aja masuk ke Bareksa, yang udah punya aplikasi, buka Bareksanya, lalu cari SBN, ya, cari SBN, kemudian coba saya share sedikit lah ya di sini, berikutnya saya share screen di sini ya. Jadi pakai aplikasi Bareksanya, mungkin udah kelihatan ya, aplikasi di HP-nya, kemudian Mbak cari yang SBN. Nah, ini tampilannya karena tampilan laptop agak gimana gitu, agak ribet gitu ya. Tapi kalau di HP better, lebih enak kayak ngerasa jajan. Nah, nanti dari SBN ini, oke, Mbak harus tetap melalui aplikasi, sorry. Jadi belinya tetap harus pakai aplikasi. Jadi nanti kalau pakai HP, tinggal ditekan aja, kan nanti ke registrasi, ngisi-ngisi data, sebenarnya harus ada NPWP ya. Jadi kalau nggak ada NPWP bisa pakai data suaminya atau data keluarganya atau ke bank yang lebih gampang gitu. Nanti diisi-isi langsung daftar. Dan ini gampang lah kalau
sukuk ini dibandingkan instrumen ini. Nah, jadi sejak ada ini bahkan semua bank-bank yang dulu sekarang bisa online. Coba, oke. Mbak Indi, saya kecepatan ya? Saya karena merasa buru-buru juga nih. Tapi santai aja Mbak, ini nikmati, ini dijelaskannya tuh kayak oke, seperti itu Mbak. Udah dilanjutkan aja Mbak. Baik, oke ya. Nah, jadi semoga clear ya Bu, Mbak ya. Sambil dimainkannya, dilihat. Kalau saya sih kalau kelas yang lain biasanya kita simulasi langsung nih. Cuman nih agak ini kita langsung lihat aja ya HP-nya, langsung daftar nih. Sambil saya jelasin langsung daftar. Karena waktunya udah mepet 17 Maret. Nah, jadi apa sih bedanya sukuk retail yang akan sukuk itu sekali-sekali Mbak. Jadi kan tadi saya bilang registrasi, habis itu pesan. Pesannya itu hanya ada di waktu-waktu tertentu gitu. Jadi nanti pemerintah akan ngumumin akan ada di berita, akan ada di mana-mana gitu kan, di koran gitu. Pemerintah akan ada sukuk, pemerintah akan ada surat utang kalau yang konvensionalnya ya. Jadi kita nggak bisa beli kapan aja. Jadi hanya ada penawaran. Kebetulan karena 17 Maret ada penawaran, kita bisa beli gitu. Nah, nanti di 17 Maret ini kebetulan dia itu jangka waktunya 3 tahun. Jadi nanti 17, jadi ini saya kasih lihat ya, dia udah dari 17 Maret nanti sampai jangka waktu jatuh temponya 10 Maret 2024. Jadi sekitar 3 tahun nih Mbak. Nah, pendapatannya sekitar 5,47. Jadi nanti Mbak lihat aja nih, cukup nggak ya 6% setahun bagi saya gitu. Kalau nggak cukup sah gitu. Cukup ambil gitu. Dan ingat untuk dana dingin. Dulu ada pengalaman teman, dia rupanya itu tuh untuk dana sekolah anaknya, ya kan? Dana sekolah anaknya atau dana darurat, sorry bukan dana sekolah, dana darurat gitu. Dana darurat untuk kesehatan orang tuanya. Karena dana darurat kan nggak biasa kita pakai ya. Karena dana darurat tadi saya bilang kalau untuk single bisa 3 kali pengeluaran. Kalau orang berumur 12, asumsikan misalkan pendapatan dia 5 juta per bulan, pengeluaran. Pengeluaran dia 5 juta per bulan. Dikali 12 bulan, kan ada 60 juta tuh Mbak Indi. 60 juta kan lumayan tuh kalau nganggur ya. Jadi mereka, daripada nganggur, nggak bisa kayak gitu. Dana darurat bukan untuk, dia harus ada dana dingin. Walaupun kita tergiur dengan angkanya ya, 5,4. Nah, jadi selama 3 tahun silakan. Nah, karena ini sukuk retail, nanti Mbak bisa juga dari tanggal 10 April kalau nggak salah, ya kalau nggak salah dari 11 ini sorry. Dari 3 bulan setelah Maret itu, Mbak bisa jual dijualnya di mana Mbak? Berarti harus utang ke bank untuk jual lagi. Kalau misalkan butuh dana darurat ya. Tapi kalau misalkan kita belinya di Bareksa, misalkan kita bisa jual lagi di Bareksanya, via Bareksanya. Gitu. Cuman saya sendiri tidak terlalu ya, mendingan untuk disimpan aja lah jangka 3 tahun. Dan tidak semua sukuk bisa dijualkan, ya kan? Kalau sukuk retail dijual belikan setelah 3 bulan kita membeli. Tapi ada nanti namanya sukuk tabungan. Nah, sukuk tabungan ini kalau dulu saya belinya sukuk tabungan dan itu nggak bisa saya jual selama 2 tahun. Nah, gitu. Semoga clear untuk semua ini ya. Untuk akadnya saya pernah share di YouTube saya. Untuk pengen tahu syariahnya boleh dilihat di YouTube saya ya untuk tahu apakah ini syariah dan kenapa syariah. Nah, langsung kita lompat pengennya melompat ke reksadana, tapi karena reksadana itu ada sahamnya, saya bahas sedikit saham aja dikit ya. Saya skip aja saham. Jadi supaya paham reksadana harus paham dulu saham. Nah, saham seperti yang saya jelaskan tadi, seperti belanja aja, ya kan? Belanja kita kerja sama teman kita. Bedanya ada platformnya. Nah, platformnya itu kita belinya biasanya kalau tadi salah satu yang kita download adalah Ajaib. Nah, jadi ibaratnya gini, kalau saya ngasih contoh nih, ibaratnya beli saham itu ibarat mall, misalkan kan, mallnya itu disebut Bursa Efek Indonesia. Setiap negara punya mall.
ya kan, bursa efek yang di Amerika, bursa efek Cina gitu. Setiap negara punya mall. Mall itu jualan apa? Mall itu jualan perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia. Dari perusahaan bank, dari perusahaan atau Indofood, apa keperluan yang ada di dijual. Jadi cuma Pak, saya mau jadi pemegang saham, nggak bisa gitu. Harus ada alatnya. Nah, maka disebut ajaib. Kalau dibeli, salah satunya misalkan ajaib. Jadi nah, ibaratnya ini ada tukang ojek nih. Tukang ojeknya itu adalah ajaib. Pak, tolong beliin saya satu lot, dalam kata satu lot Sido Muncul ya Pak, gitu. Nanti tukang ojeknya pergi ke mallnya, terus beliin, terus kasih ke kita. Nah, segampang itu ya kalau beli saham yang ala yang ini ya, Mbak bisa ikut RUPS-nya, maksudnya bisa setiap tahun, mau duduk depan, belakang, silakan diundang pasti nanti. Jadi real ya, bukan hanya di kertas. Fatwanya ada, ya kan? Fatwanya ada, dan saham syariah itu pun ada, ya kan? Saham syariah itu ada proses screeningnya, ya kan, intinya tuh saham-saham yang dia itu nggak boleh perusahaan rokok, nggak boleh perusahaan bir, nggak boleh bank konvensional gitu kan. Terus kalau dia ada pun perusahaan yang minjam bunga maksimal bunganya 45% gitu kan, ataupun ada perusahaan makanan, ada terus kebetulan dia ada bir misalkan kan, ya maksimal 10% gitu. Nah itu screening saham syariah. Soalnya ya. Jadi saham itu ya seperti kita daripada kita beli Indomie yang nggak kurang sehat tapi butuh ya, karena ini kebutuhan semua umat gitu kan di saat darurat gitu. Nah, rata-rata beli perusahaan itu nggak mudah. Misalkan nih ICBP ini Indomie ya, kalau ini pas gampang lah Indomie. Rata-rata belinya itu minimal 1 lot. Nah, Indomie ini agak mahal nih. Ya minimal kita belinya harus, kalau harga Januari ya, waktu itu saya lihat beli gitu. Kalau nggak salah Indofood sekarang 8 ribuan kalau nggak salah deh. Udah murah lagi nih. Bisa beli nih Indofood kalau ada yang tertarik. Ini salah satu perusahaan yang, jadi kalau mau pilihlah perusahaan-perusahaan konsumen. Apa yang ada barang di dapur. Jadi apa barang ada di dapur, Indo atau barang-barang yang ada di kebutuhan di kamar kita lihat selalu. Nah, kenapa? Juga eksis, maka bisa kita beli. Atau bisa beli yang murah nih, kalau yang merasa kalau ini agak mahal. Misalkan Sido Muncul. Sido Muncul misalkan ketika kita lihat di ajaib, nanti ada tulisannya lembar saham berarti 800 kali 100. Oke, dengan 80.000 Mbak-mbak dan bunda-bunda udah bisa belajar nih, punya perusahaan, kalau diundang rapat boleh datang. Nah, simpel ya kalau ini ya, saham. Nanti ini kita bisa bahas nanti ya. Jadi ada daftar-daftarnya. Oke. Nah, ini saya langsung aja. Nah, apa sih yang bagus untuk ibu-ibu gitu? Pertanyaannya pasti itu ya. Kalau saya mau masuk saham, apa sih yang bagus untuk ibu-ibu? Kalau saya pribadi, karena saya mendedikasikan waktu saya untuk part-time investor, saya pelajari nih ke semua industri yang ada di Indonesia. Jadi kadang-kadang saya punya tambang ada, properti ada, wah kayak orang kaya ya, padahal punyanya gitu. Tapi ada semuanya gitu kan. Ya kan? Tapi kalau untuk ibu-ibu saya sarankan, bukan ibu-ibu, untuk saham untuk buat anak cucu, kan saya bilang nih, kalau malas belajar untuk anak cucu, belilah yang industri tadi. Maka saya ngasih contohnya atau keuangan, karena seperti bank-bank syariah gitu misalkan kan. Nah, karena itu yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, ini kenapa sih Mbak Cynthia judul semangatnya spiritnya lebih ke saham Mbak? Karena saya agak yakin nih, saham mau sedikit highlight nih, walaupun di YouTube yang sebelumnya saya juga ada, bahwa pemilik kebanyakan saham di Indonesia
masih dikuasai oleh asing. Dan sedikit yang dikuasai oleh orang Indonesia. Padahal saham itu real. Kita bisa voting, bisa ada di sana. Dan sedikit yang dipunyai oleh orang Indonesia. Dan dari sedikitnya itu, sedikit yang orang Muslim. Bisa saya bilang, sedikit yang Muslim itu. Nah, jadi kebanyakan orang, ya saya bilang, banyak yang judi di saham. Spekulasi di saham. Bukan untuk berinvestasi. Padahal, kalau kita jadi pemegang saham, dan banyak Muslim yang mulai investasi di saham, maka makin banyak orang-orang yang menjadi pemegang saham. Jadi walaupun kita satu lot, tapi setengah kebanyakan, anggaplah semua saham itu menjadi kebiasaan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada keputusan di pemegang saham, insya Allah keputusannya yang baik-baik gitu. Nggak yang misalkan memecat karyawan atau misalkan merusak lingkungan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa membantu negara ini menjadi lebih baik dengan bersaham sebenarnya. Cuman itu yang jarang dipromosikan orang. Orang mempromosikannya pengen jadi kaya gitu. Padahal ada hal yang lebih baik lagi. Selain kita independen secara keuangan, kita juga kalau makin banyak orang baik yang kita promosikan untuk saham, baik juga nih kontribusinya untuk negara. Nah, itu sedikit tentang saham ya. Nah, saya mau kasih lihat ini saham pergerakannya. Contohnya Unilever nih. Kalau dulu Ibu beli Unilever nih sekitar tahun berapa nih? 2008 nih. Melihat nih ya grafiknya sekitar 1000-an. Terus ditahan aja sampai 10 tahun, ya kan? Berapa keuntungannya nih? 10 kali lipat. Rumah aja nggak bisa ya, beli sekarang misalkan kan 10 tahun lagi belum tentu nilai rumah kita 10 kali lipat. Makanya saya bilang saham itu bisa jadi sesuatu yang investasi kalau kita bersabar. Jadi investasi di saham itu kuncinya bersabar, kita bisa mendapatkan keuntungan yang baik. Asalkan nggak main-main ya, asalkan belajar gitu, benar-benar belajar. Saya pun di FE udah belajar, tapi untuk benar-benar praktik, saya belajar praktiknya saya butuh setahun. Jadi saya belajar dulu selama setahun, coba masukin dulu, rasain dulu, nah masukin cuma 50 ribuan, baru akhirnya setelah saya paham, saya pelajari, baru masuk benar-benaran. Jadi karena ini kita nggak, walaupun 80 ribu, kita benar-benar beli perusahaan. Jadi anggaplah walaupun duit kita cuma 50 ribu, 100 ribu, 500 ribu, kita beli perusahaan gitu. Karena mau dicicil kan. Oke, itu di saham ya. Ini saya skip dulu. Kita langsung masuk ke reksadana. Oke, untuk reksadana. Nah, tadi saya mau ini dikit. Jadi reksadana apa Mbak Cynthia? Tadi kita udah bayar sukuk. Dia bilang resikonya rendah, untungnya dikit. Saham udah dibahas juga, untungnya besar, risikonya tinggi. Dan kamu nggak punya waktu, misalkan Mbak Indi atau bunda-bunda di sini nggak punya waktu. Ya udah, Mbak Indi tinggal datang ke chef, tolong ramu dong. Nah, itulah disebut reksadana. Nah, reksadana itu nanti dia akan nyampur-nyampurin gitu, gado-gadoin gitu, bikinin salad untuk kita. Nah, ini saya kasih lihat reksadana portfolionya, datanya saya cuma ada sampai 2017. Kelihatan ya, ada yang namanya, saya lihatin nih dari yang paling kanan, reksadana pasar uang. Ini rata-rata tahunan nih. Ibu-ibu, mbak-mbak bisa lihat ya, positif selalu. Ini kebetulan datanya sampai dari 2013. Dan imbal hasilnya rata-rata, ini konvensional sama syariah sama di rata-ratain ya, rata-rata kayak deposito, tapi konsisten aja gitu. Nah, bedanya dengan deposito apa Mbak Cynthia kalau dia sama aja sama deposito? Bedanya kalau deposito kan harus minimal sebulan ya, sebulan, 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Nggak ada deposito yang bisa harian gitu kan. Nah, terus kalau misalkan tiba-tiba, kan kita bilang tadi deposito dan reksadana pasar uang untuk dana darurat gitu. Yang namanya darurat siapa tahu butuh besok atau 3 hari lagi. Kan nggak bisa ke bank terus minta gitu kan. Kalau diminta pun nanti ada duit ada fee-nya kan yang buat membatalin. Kan jadi rugi kan. Nah, makanya ada yang namanya reksadana pasar uang, mirip-mirip deposito, ya kan, mirip-mirip deposito, tapi dia bisa dibuka kapan aja, dikeluarkan, misalnya butuh sekarang, cair akan dalam 3 hari. Jadi cepat gitu. Jadi butuh bagus untuk dana darurat. Dan ini bisa dimulai untuk untuk kalau ada yang pengen pengen belajar investasi awalan bisa dari sini gitu.
Ini saya kasih link. Tadi mau nayangin link ini sebenarnya, cuman takut nggak sempat. Saya ada link YouTube-nya untuk cara awal gimana buka reksadana pasar uang. Ini bisa dilihat di YouTube ini ya. Nah, nanti bisa dilihat gimana caranya supaya bisa berinvestasi di kayak ke sini. Oh, ada pertanyaan tadi ya, apakah SID, coba saya sambil lihat ya. Mbak, apakah SID itu sama? Iya, tadi ada yang nanya kan, ada namanya nomor registrasi SID ya. Iya Bu Miranti, SID itu sama aja. Kalau kita udah punya satu, nanti berlaku untuk yang lainnya. Itu KTP investasi kita, dimanapun kita berinvestasi, KTP-nya itu. Balik ke sini ya. Jadi nanti bisa dilihat di link YouTube itu gimana cara reksadana pasar uang. Jadi ini nggak bikin jantung-jantungan ya gitu. Nah, ada reksadana pendapatan tetap, ini performanya, dan wajar ya, ibu-ibu ya, ada negatif nih. Kalau dengan shock dulu gitu kan, ya namanya perusahaan kalau lagi rugi minjem duit kita, ya gimana gitu. Tapi nanti biasanya setelah rugi, 2005 ini, setelah rugi, naiknya justru lebih tinggi. Lihat nih, dari -1 justru persen. Ya, sebelumnya cuma 13, 9%, 10%. Nah, justru kadang-kadang kalau udah ngerti investasi kita, saat perusahaan itu minus, kita justru masuk di sana. Kenapa? Karena berarti tandanya kondisinya lagi jelek, cari dulu kenapa jeleknya. Oh, karena misalkan ekonomi lagi jelek waktu itu. Berarti kan perusahaan itu masih bisa bangkit kalau ekonomi bagus. Maka biasanya tingkat bagi hasilnya akan naik. Jadi bisa dilihat nih, lompatannya biasanya lebih bagus. Nah, jadi dan rata-rata lebih tinggi nih daripada reksadana pasar uang. Sedangkan reksadana lebih lagi nih. Jadi campuran itu, sorry, saya belum jelasin ya. Apa sih reksadana pendapatan tetap? Sorry. Ini sih Mbak, Jadi Mbak Cynthia, iya. 5 menit lagi ya Mbak ya. Oh, oke. Diskusinya nanti aja di belakang gitu Mbak. Baik. Nah, reksadana pendapatan tetap ini apa sih? Reksadana pendapatan tetap ini adalah tadi yang sukuk kita jelaskan ya, kan tadi ingat ya, ada sukuk gitu kan, dia disebut memberikan pendapatannya tetap. Jadi ada sukuk negara tahun ini, tahun 2005, tahun 2020, 2019, atau sukuk perusahaan SIDO, perusahaan Astra, digabungin, dicampur sama si manajer investasi si chef kita. 10 buah sukuk ada di sini. Jadi itu yang disebut reksadana pendapatan tetap. Nah, kemudian ada yang disebut namanya reksadana saham dulu deh, reksadana saham. Reksadana saham ini adalah kumpulan saham. Kalau tadi saya contohkan saham itu harus beli satu-satu, nah reksadana saham kita bisa punya 10 perusahaan atau 20 perusahaan. Dan misalkan cuma 100.000 perusahaan. Nah, kenapa? Karena kita goro di dalam. Nah, sedangkan reksadana campuran adalah gabungan dari reksadana saham dicampur dengan reksadana pendapatan lagi nih. Jadi ada sukuknya, ada sahamnya. Persentasenya diukur masing-masing oleh perusahaan. Nah, tapi tadi ingat, kalau ruginya rugi besar, untungnya pun bisa untung besar. Kalau lihat nih saham nih, reksadana saham, ruginya bisa min 5,3. Tapi sekali nah gitu ya. Oke. Nah, ini udah saya jelaskan tadi ya, cocok untuk pemula. Oke, reksadana saya mau kasih lihat terakhir aja ya Mbak Indi ya, gimana cara beli reksadana ya. Kita simulasi aja ya, sambil nanya-nanya. Nah, kita lihat lagi. Kalau yang punya HP boleh lihat bareksanya. Saya mau kasih lihat di ini saya, di lab HP saya. Nah, saya buka Bareksa. Kemudian ini tampilannya agak ribet karena tampilan di laptop ya. Kalau di HP pasti lebih enak gitu.
Kita buka reksadana. Nah, misalkan nih, contohnya Mbak Indi lah, atau Mbak inilah, Mbak Miranti lah, kasihan Mbak Indi mulu dikasih contoh gitu kan. Mbak Miranti nih butuh misalkan buat sekolah anak 6 tahun lagi, pendidikan anak buat 6 tahun lagi. Belajar pun saya mempromosikan saham gitu. Oke, berarti Mbak Indi gunakan reksadana. Nah, reksadananya yang bisa Mbak Indi gunakan, nanti sambil dilihat ya, tadi udah di screen capture ya, bisa saya kasih pilihan kalau kebutuhan anaknya 6 tahun lagi, pilihannya bisa pendapatan tetap, ya obligasi gitu kan. Kalau untuk anak 6 tahun lagi, dana campuran, ya, karena sesuai risikonya. Asumsikan pilihnya reksadana pendapatan tetap, tinggal difilter. Kemudian pilih di syariah, oke ya, pilih syariah. Nah, kalau saya pribadi, walaupun saya nggak terlalu, saya dikit reksadana, cuman buat main-main doang reksadana ini, maksudnya saya lebih prefer saham, tapi cara yang benar untuk reksadana itu adalah pilih perusahaan yang punya dana kelolaan. Dana kelolaan itu maksudnya berapa orang sih yang mau di sana gitu. Lebih dari 100 miliar. Jadi jangan mau yang kecil dari 100 miliar. Jadi yang lebih dari 100 miliar. Nah, enaknya ini kalau kita iPad bisa, dia dikasih tahu nih, nanti kalau barometer hijau, nanti dia kasih lihat barometer, di sini ada barometer, dia ini perusahaan. Nah, kalau yang hijau ini perusahaannya udah banyak kelolaannya. Kalau yang kuning, menengah. Kalau yang hitam, kecil dari 100 miliar. Saya menghindari yang kecil dari 100 miliar. Oke ya. Dan biasanya saya prefer rupiah. Ya kan? Karena di Indonesia masih enak lah, tingkat orang luar negeri aja ke Indonesia, ngapain kita cari luar gitu kan. Saya lebih prefer ke rupiah gitu. Nah, lalu sorry di reset lagi. Tekan dulu syariah tadi, lalu pendapatan tetap, lalu cari. Oke. Nah, enaknya syariah itu masih dikit, 6 reksadana doang. Kan kalau kita konvensional ratusan nih, kasihan nih. Nah, sekarang kita tinggal milih 6 calon kandidat yang mau kita beli ya, karena Mbak Mira 6 tahun lagi. Nah, cara memilih adalah tekan di kolom ini, saya cari saya cari yang saya checklist yang 1 bulan saya nggak checklist gitu kan, yang harian saya nggak peduli karena masih lama kan. Ini maksudnya keuntungannya per hari ya, saya abaikan gitu kan. Terus saya ngelihatnya berapa sih keuntungannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, saya checklist nih supaya dia tampil 10 tahun gitu kan. Sama saya lihat AUM-nya. AUM ini apa Mbak? Ini dana kelolaan. Ya, bahasa Inggrisnya ini, Asset Under Management. Sama yang paling penting, ini dicatat di buku, Sharpe Ratio. Ini yang paling saya lihat, Sharpe Ratio. Sharpe Ratio ini apa Mbak Cynthia? Sharpe Ratio berapa risikonya dibanding untungnya. Jadi Sharpe Ratio ini kalau dia positif, berarti risiko untungnya gitu. Tapi kalau negatif berarti risiko, misalkan Sharpe ratio-nya 0,5 gitu. Saya nggak mau ngambil gitu. Karena ngapain dengan risiko 1 dapatnya minus gitu. Nah gitu. Nah, BTW Bunda-bunda dan Mbak-mbak, kalau misalkan bingung melihat ini, pilih aja asal-asal dulu. Saya dulu pilih asal-asal sebenarnya supaya ilmunya sederhana ya. Tapi kalau saya ini udah syariah, kalau Mbak-mbak saya bingung nih dengan angka-angka, ya udah nih 6 ini coba dilihat aja, pilih aja mana yang suka gitu. Tapi kalau mau pilih agak detail, tadi dilihat Sharpe ratio-nya. Nah, ini Sharpe ratio-nya kelihatan ya. Negatif saya skip. Tadi saya bilang ya, dong risikonya 1, ruginya -2 gitu. Tapi dulu saya nggak ngelihat ini Mbak. Saya bilang tadi, kadang-kadang negatif ini bisa positif di masa depan. Tadi kan saya bilang ya, kadang-kadang justru lebih berkelipat gitu. Jadi bisa diabaikan. Nah, tapi yang paling penting dia harus, kalau saya lebih suka dia dana kelolaannya, AUM-nya itu besar dari 100 miliar.
Nah, kita ambil salah satunya, salah satu contohnya kita ambil, ini nih Sharpie-nya bagus nih. Dana kelolaannya 300 juta. Ya. Ini berapa sih? Sorry, 300 miliar ya? Oke lah, 300 miliar. Kan minimal 100 miliar, di atas 100 miliar ya. Oke, saya ambil, saya cek, saya buka dulu. Oh, sorry. Saya baca dulu. Saya buka. Nah, sebelum saya beli, ya kan, saya mesti tahu dulu biodatanya. Siapa sih dia nih? Nah, siapa dianya, Mbak-mbak bisa wajib buka ini. Namanya fun fact sheet, ya kan? Wajib dibuka. Kan fun fact sheet ini isinya adalah siapa dia. Nah, kita lihat ya. Nah, yang saya lihat pertama perusahaannya. Siapa nih? Eastspring Investment. Tinggal Google, ada nggak Eastspring bodong misalkan, saya cari Eastspring penipu gitu, kan bisa searching ya sekarang Google ya. Eastspring, saya nyarinya bukan kata-kata kuncinya di Google, bukan Eastspring bagus, tapi kata-kata negatif. Kalau nggak keluar tuh di Google, berarti dia bagus gitu. Cara manual mak-maknya gitu aja. Jadi saya lihat perusahaannya siapa, oke dia bagus gitu kan. Terus saya lihat nih biaya-biayanya, oh segini. Kadang-kadang kalau mak-mak suka banding-bandingin gitu kan. Tapi kalau mau bandingin boleh, nggak mau bandingin nggak apa-apa juga. Tapi yang paling penting yang saya lihat ini, di mana sih dia letakin? Kan dia ngeletakin tadi kata Mbak Cynthia di sukuk. Oh, nggak dikasih tahu ya di sini ya. Ini agak ini sih kurang bagus nih biodatanya. Kalau biodata yang bagus tuh dikasih tahu nih. Ini dia pakai kode. Misalkan sukuk perusahaan Astra, sukuk Telkomsel, sukuk negara gitu. Kalau gini, karena saya pengen tahu nih dia di perusahaan mana. Nah, ini biasa kita lihat di sini. Habis itu saya lihat performanya. Oh, bagus nih, stabil. Oke, ambil, saya beli. Jadi saya udah tahu nih dia siapa, saya beli. Lalu tinggal saya belilah. Beli, tekan, nanti bisa beli semudah di OVO. Ya, beli, bahkan bisa di OVO ya, atau transfer bank. Kalau nggak salah saya lihat di sini. Kebetulan saya nggak pernah pakai Bareksa ya. Saya pakainya Indo Premier atau Indo Premier biasa ya. Tapi ini lebih gampang. Nanti bisa beli pakai OVO. Order sekarang, saya kasih lihat sebentar ya, Mbak-mbak terakhir. Ini bisa 10.000 loh Mbak-mbak. Nih lihat nih, minimumnya bisa 10.000. Oke lah buat belajar ya, 10.000 bisa. Tinggal order sekarang. Transfer money bisa, yang punya OVO bisa. Tinggal dipilih. Nah, gitu sih prinsip dasarnya. Mau apapun reksadananya, sama aja. Yang perlu dilihat tadi, lihat fun fact sheet-nya, lihat dia jualan apa aja. Kurang bagus, saya kurang suka nih dia ngasih tahu kayak gini nih. Saya paling suka dia ngasih tahu di perusahaan ini gitu, supaya tahu aja gitu. Nggak ada gunanya juga sih, saya juga nggak tahu tuh perusahaan apa. Cuman kayak kita tahu loh kita investasi di sini. Itu dulu aja kali ya Mbak, sambil kita tanya jawab supaya lebih banyak tanya jawabnya gitu. Nanti bisa kita diskusi lagi. Gitu aja Mbak Indi. Ya. Baik, alhamdulillah banget ya. Makasih Kak Cynthia atas pemaparan materinya. Ini Masya Allah banget. Ini kayak gitu. Dari materi yang Masya Allah ini bagus sekali. Mungkin hadirin boleh menuliskan pertanyaan di chat. Ini sudah ada dari Ibu Nanti yang Manulife itu AUM-nya tinggi, barometer hijau, tapi rasionya minus 6 gitu. Gimana ya Mbak ya? Iya, benar Mbak Miranti. Jadi kita back lagi ya. Jadi pertanyaan Mbak Miranti tadi, Manulife tuh AUM-nya tinggi gitu. Ya, tapi minus 6 Sharpie-nya. Coba kita lihat lagi ya. Nah, ada sebenarnya di slide saya udah share ya. Nanti bisa dibaca lagi. Apa syarat-syaratnya untuk ini. Coba saya kasih ke slide dulu deh ya. Jadi nanti di screen capture sambil kita lihat lagi ininya. Lihat lagi simulasinya. Gimana ya saya share ya waktu itu ya. Sebentar ya. Ini ibu-ibu catat ya. Sebentar. Ini nih. Ini di screen capture atau di foto, dicatat ntar. Gini cara teknik-tekniknya milih. To be honest, sejujurnya saya nggak terlalu merhatiin kayak gini. Ini sebenarnya profesional yang gunain gitu kan.
kalau dulu saya milih asal yang bagus return-nya aja gitu. Tapi cara yang benar gitu, cara yang benar kayak gini sebenarnya gitu ya. Jadi Bu Miranti kalau untuk Mbak-mbak juga bisa lihat cara milih reksadana tuh tadi ada yang 3 yang bisa yang minimal segini, kecuali untuk reksadana pasar uang ya. Ini harus besar dari 1 T. Kenapa? Reksadana pasar uang itu kan kayak deposito, siapapun masuk. Jadi lebih banyak yang masuk gitu. Orang kadang-kadang 3 hari, 5 hari, sebulan gitu kan. Jadi minimal harus di atas 1 T gitu. Nah, yang kita cek kemudian semuanya bisa jadi karena terlalu kegedean, ya kan, terlalu kegedean, jadi dia nggak bisa performa bagus. Makanya kalau manajer investasi, kalau misalkan ada yang pernah dengar namanya Warren Buffett, misalkan kan, dia kadang-kadang membatasi karena dia manajemen investasi, dia bikin sendiri ya dulu waktu dia masih muda, dia kalau kebanyakan orang dia kurangin gitu. Ya kan? Kenapa? Karena dia nggak tahu mau kemana lagi ya, mau diletakin duitnya gitu. Ibaratnya kalau gini, gampangnya kalau ibaratnya kalau tadi kan kita bilang ini toko masakan ya, ibaratnya chefnya tuh udah kehabisan bumbu gitu, tapi orang masih ngantri beli, ya kan, masih ngantri di belakang, padahal ayam udah habis, ya kan, itu apalagi daging udah habis, akhirnya cuma bisa ngasih minuman, orang itu di belakang, karena haus minimal air dikit nanti kita pindah lagi ke belakang gitu. Jadi kadang-kadang manajer investasi ini dia butuh strategi juga, banyak nggak terlalu bagus, kecil nggak terlalu bagus. Jadi makanya semuanya harus dipenuhi ya Mbak Miranti ya, AUM-nya bagus, tinggi gitu kan, terus trennya positif gitu, Sharpie-nya harus positif gitu. Kalau negatif tanda lagi dia kehabisan bahan, lagi kehabisan sayur, lagi kehabisan daging gitu kan. Jadi kita harus pindah ke toko lain dulu gitu, jangan ngantri di sana gitu kan. Terus saya lupa di sini nih. Nah, artinya yang tarik masuk. Drawdown-nya apa Mbak Cynthia? Jadi banyak orang yang keluar di sana ya gitu. Jadi nanti kita lihat contohnya ya. Kalau Mbak skip ini juga boleh, tapi kalau mau pakai profesional jangan sampai banyak. Kan tadi kita lihat ya di share screen saya sebelumnya, yang sebelumnya itu grafiknya bagus ya. Mana ya reksadana sebelumnya? Grafiknya bagus ya. Mana kita lihat ya? Kita lihat di sini. Drawdown ada ya? Coba saya lihat. Oh, di sini nggak ada drawdown ya? Oke, berarti bisa diabaikan. Di Bareksa nggak ada drawdown, di iPod ada. Kalau nggak mau pakai yang agak-agak ribet, kita langsung lihat coba ke sini. Drawdown tuh apa Mbak Cynthia? Drawdown tuh kayak gini Mbak. Ini nih kalau dia turunnya dalam gitu kan, ini kan turunnya nggak dalam-dalam amat gitu ya. Dalamnya cantik gitu kan ya. Kalau turun sebentar, naik lagi. Nah, nanti Mbak bisa lihat tuh ada yang turunnya kayak naik, habis itu turunnya ke bawah banget kayak gitu, nanjak gitu kan, bisa turun gitu. Nah, kalau mau ngelihat drawdown boleh, kalau enggak diabaikan boleh juga. Itu terlalu profesional gitu. Nanti takutnya nggak mulai-mulai karena saya iniin. Gitu Mbak Miranti ya. Jadi biasa itu Sharpie yang negatif perusahaan. BTW nanti saya di bulan 3 orang seorang financial juga dan praktisi saham. Jadi kalau ada yang tertarik dengan reksadana atau saham tapi dengan langsung teknikalnya gimana cara simulasi yang lebih rinci, bisa ikutan di sana di kelas itu intensif programnya ya kan. Nanti ada tanya jawab via WhatsApp juga dan kebetulan nanti walaupun berbayar tapi itu tuh untuk keperluan zakat dompet. Jangan takut gitu. Jadi kok Mbak Sinti banyak banget angka-angkanya. Udah saran saya dulu juga beli asal checklist aja. Coba aja 100.000, 10.000, habis itu rasakan. Gitu. Itu boleh Mbak Indi, semoga bisa menjawab ya. Ya, makasih banyak Mbak Cynthia. Lalu ini ada yang pertanyaan. Lagi belajar nih Mbak, kira-kira berapa sih dan Ibu nih, misal dengan penghasilan 3 juta,
buat reksadana berapa, buat saham berapa. Jadi mungkin ini lebih ke simulasinya ya Mbak ya. Kira-kira berapa gitu diambil seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau untuk belajar, pertama boleh nyoba yang tadi saya sebutkan reksadana pasar uang. Tadi siapa yang nanya ya? Saya lupa Mbak. Bunda siapa? Mbak siapa yang nanya? Mbak Dari Baik? Mbak Ik nih. Oh ya, Mbak Baik ya. Reksadana pasar uang. Ya, jadi nggak usah langsung ke saham. Ingat ya, saya aja ngerti saham baru gitu. Jadi reksadana pasar uang ini adalah gabungan deposito dan gabungan sukuk gitu. Jadi deposito perusahaan-perusahaan yang gede, apa Mbak? Kenapa nggak deposito aja langsung Mbak? Karena kalau kita deposito 10 juta, ya kan rate-nya dikit gitu. Tapi kalau perusahaan melalui si ceknya itu ada triliunan. Dia bisa negosiasi sama si bank supaya dapat imbal hasilnya gede gitu. Jadi better ke reksadana pasar uang. Nah, saya coba liatin slide yang sini dulu ya. Untuk tahu berapa perbandingannya. Sebentar ya. Oke. Oh, balik lagi dia. Bentar ya. Nah, alokasinya Mbak Baik dan bunda-bunda sekalian, Mbak yang lain juga, kita lihat di belajar ke sini lagi ya, minimal 20%. Minimal 20% dari pendapatan bulanan kita. Jadi kalau pendapatannya 3 juta kali 20% berapa tuh? 600.000 ya. 600.000 sisihkan secara teratur setiap bulan. Ya kan? Mau apa itu? Mau reksadana, mau saham, ya kan? Terserah. Pilih sesuai nanti tingkat jantung kita masing-masing. Udah belajar nanti kan sekilas investasikan. Masuk dan sesuaikan dengan umur dan tanggung jawab kita. Kalau misalkan ada sih kalau dari ahli financial planner tuh biasanya kalau umur kita 20, misalkan nih, Mbak ini umurnya berapa? 20 ya? Ya, misalkan umur 20. Berarti 20 berarti 20 di instrumen yang aman. Instrumen yang aman itu yang dikit kayak deposito, sukuk gitu kan. 80% saham atau reksadana saham atau reksadana campuran. Jadi yang berisiko 80%. Kalau umur kita 50, ada teori lagi gitu ya ahli. Kenapa? Karena makin berusia kita, makin ada kebutuhan kita. Jadi jangan banyak-banyak resikonya. Jadi tergantung nih Mbak Baik umurnya berapa, Mbak Baik tanggung jawabnya berapa, anaknya untuk kebutuhan keberapa gitu. Tapi minimal berarti investasinya 600.000 per bulan dari 20% dari dulu ya Mbak. Pastikan dulu nih pertanyaan saya pertama ke Mbak Baik udah kalau berkeluarga atau belum? Asumsikan udah berkeluarga. Berarti Mbak Baik harus punya dana darurat minimal, ini untuk single ya, 3 pengeluaran, minimal 6 sampai 12. Ya kan? Kenapa nih 3 Mbak? 3 ini sebenarnya asumsinya gini, kalau kita dipecat setidaknya bulan lagi cari pekerjaan gitu. Tapi berkeluarga kita butuh kebutuhannya kita lebih banyak. Jadi dari Mbak Baik, misalkan dari 3 juta itu pengeluarannya sehari-hari misalkan 2 juta, ya kan? Dari setiap bulannya. Berarti 2 juta 12 juta. Pastikan Mbak Baik punya 12 juta dulu duit, lalu masukin ke RDPU yang saya bilang tadi, reksadana pasar uang. Jadi Mbak Baik jangan biasakan di deposito dulu. Agak susah juga sih deposito. Deposito rata-rata 10 juta kan. Nggak ada yang mau menerima 2 juta gitu. Misalkan Mbak Baik mau nyicilnya 500.000 karena belum ada duit kan. Nggak ada yang menerima. Tapi RDPU mau nerima. Mbak Baik masukin 10.000, 100.000, cicil aja kan sampai nanti dapat 12 juta. Oke, habis itu udah selesai 12 juta, mungkin 12 juta itu baru kesampaian setahun lagi. Oke, Mbak Baik dalam waktu yang sama pastikan punya asuransi kesehatan. Kalau dari sekolah lah kah, dari tempat kantor suami kah, atau setidaknya sudah diaktifkan. Ya kan? Jangan nggak sama
sekarang kan nggak syariah Mbak, gimana? Boleh dicek, ada saya pernah bahas juga. Nah, nanti asuransi jiwa juga saya bahas, nanti bisa dicek ya. Tapi setidaknya asuransi kesehatan ini wajib untuk semua orang, asuransi jiwa untuk berkeluarga wajib. Ya kan, wajib untuk berkeluarga. Nah, baru deh Mbak, baik setelah selesai setahun kemudian, baru deh investasi ini minimal 20%. Tapi kalau mau nyoba-coba, ya kan, sambil lama ini kan penasaran, ya udah coba masukin saham tadi, misalkan SIDO, yang lagi jelek sekarang itu, tapi saham bagus. Saya bukan rekomendasi, tapi yang mau saya beli ya, Unilever lagi jelek, ICBP lagi jelek. Jelek itu maksudnya nilainya lagi jelek, orang lagi pada nggak tertarik, beli. Jadi cara beli saham adalah yang orang lagi nggak tertarik, ya kan? Kenapa? Karena kebanyakan di saham itu spekulan yang masuk. Jadi kalau orang lagi nggak tertarik dengan perusahaan-perusahaan itu, kita beli. Karena kita yakin perusahaan itu bagus. Jadi saya bisa rekomendasikan yang saya pribadi akan beli Unilever. Insya Allah untuk triliunan. Nah coba aja nih kalau tapi lumayan gede ya kalau Indofood sama Unilever ya lumayan lah sejutaan gitu. Kalau masih nggak berani jantungnya coba aja SIDO muncul. SIDO muncul juga bagus, 80.000 bisa. Semoga bisa menjawab ya Mbak. Baik ya, gitu. Kalau nggak, boleh tanya langsung nih. Kalau nggak clear. Ada pertanyaan lagi kira-kira Mbak? Baik Mbak Cynthia, terima kasih. Ini waktu untuk tanya jawabnya sudah habis, jadi mungkin terakhir aja nih Mbak sama kelas. Jadi bagaimana sih investasi pada zaman Rasulullah dan bagaimana kalau kita menerapin itu ke saat-saat seperti ini, seperti itu Mbak. Oke. Mohon sekalian closing statement seperti itu ya Mbak Cynthia. Terima kasih. Baik. Jadi bunda-bunda, mbak-mbak sekalian ya, ada satu prinsip dalam muamalah itu Mbak, bahwa muamalah itu cara kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari ya, muamalah itu penting, ya kan? Muamalah itu semuanya boleh kecuali yang diharamkan, ya kan? Jadi kalau kita refer lagi ke cerita Rasulullah, memang muamalah kalau yang seperti instrumen yang tadi nggak ada, yang instrumen tadi, karena itu perkembangan zaman dan itu bagian dari muamalah. Dan tidak ada juga yang mengharamkan di zaman Rasulullah, ya kan? Atau di Al-Quran pun tidak ada yang mengharamkan, kan? Jadi semua muamalah boleh kecuali yang diharamkan. Dan semua instrumen yang investasi yang saya jelaskan tadi, rata-rata itu berbentuk kerjasama. Saham itu bentuknya mudharabah, investasi. Reksadana itu berbentuk ijarah, sewa jasa, dan juga investasi syirkah, berpartnership itu. Jadi semuanya berbasis kepada apa-apa yang ada diajarkan oleh Pak Rasul dan sesuai dengan Al-Quran. Juga ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, kedua, pesan saya, kan tadi banyak tuh, jangan tergiur dengan kasih lihat tuh saham bisa berkali-kali lipat dalam setahun, terutama masa krisis ini. Jangan tergiur. Ukur dulu tingkat kemampuan jantung, banyak-banyak belajar, sisihkan setidaknya kalau memang niat sejam sehari gitu kan, atau saya punya pengalaman cerita teman, nanti saya share di YouTube juga, link YouTube-nya juga. Teman saya ini dia ibu rumah tangga dan dia sukses belajar saham tapi bukan orang ekonomi. Cara dia bisa sukses adalah dia bekerja sama dengan suaminya, belajar tiap minggu bareng-bareng belajar saham. Dan dia sudah berada di industri saham sekitar udah 3 tahun nih, dan merasakan rugi naik turunnya. Jadi kalau berkeluarga kuncinya adalah berkomunikasi dengan suami. Itu dari teman saya ya. Nah akhirnya mereka bisa menerima risiko tersebut. Jadi ketika portonya negatif, mereka oke-oke aja gitu kan. Dan lihat lagi tadi balik kesimpulannya, cek lagi tujuan Mbak, tujuannya jangka pendek atau jangka menengah. Dan jangan lihat lagi, pilih yang mana yang sesuai. Gitu aja sih Mbak Indi. Insya Allah rezeki kita nggak akan kemana, rezeki sudah diatur Allah gitu kan. Mbak berinvestasi bukan berarti meningkatkan rezeki yang ada, tapi kita berupaya supaya mencegah kemungkinan-kemungkinan di masa depan kita tidak bisa menghasilkan secara aktif, tapi ada pendapatan pasif. Jadi insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita. Tapi tanpa mengabaikan kebutuhan keluarga kita. Itu aja Mbak Indi, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih untuk Mbak Cynthia. Materinya pada mengatur keuangan itu tidak semudah ini buat anak, ini buat beli susu seperti itu ya. Tapi bisa kita belajar seperti ini. Insya Allah ketika kita benar menuntut ilmunya, Ar-Razzaq akan mudahkan, ya Mbak Nggih? Baik, dan ini kita sudah sampai di penghujung acara dan mohon jangan leave dulu karena ada door prize menarik nih bagi peserta-peserta yang beruntung nih. Baik, saya ingin untuk membacakan ya untuk pemenangnya. Yang pertama ada Mbak Tasa Laurika, lalu ada Mbak Widiana Cahyaningrum, dan ada Mbak Heni Fajarwana. Nah, kepada pemenang-pemenang, pada peserta yang beruntung nih, untuk door prize-nya dapat menghubungi Bu Miranti pada nomor yang sudah saya tuliskan di kolom chat. Monggo bisa di nomornya nggih untuk mendapatkan hadiah menarik nih. Jangan sampai kelewatan nih, sudah ikut materinya, beruntung udah dikasih sama Ar-Razzaq masa nggak dapat seperti itu. Yeah. Barakallah Mbak Tasa. Baik, terima kasih kepada hadirin semuanya atas kehadirannya pada sharing-sharing pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat kepada kehidupan kita berikutnya. Kita bisa lebih lagi untuk belajar dan bisa belajar dari YouTube-nya Mbak Cynthia ya. Tadi sudah diberi link-nya juga. Kali ya Mbak ya ini ya Mbak. Atau boleh di IG kita, nanti DM aja, atau nanti saya ngasih nomor WhatsApp juga sih di materi ini. Tapi kalau bisa prefer di IG karena saya IG adik saya yang nge-handle. Nanti saya kasih link private YouTube yang khusus untuk simulasi pelajaran sebelumnya. Jadi ada sekitar 4 jam yang cukup dalam membahas saham dan financial planning. Kasih tahu aja kalau Mbak adalah peserta di sini, saya kasihkan link itu. Gitu. Baik. Mbak Cynthia, ini Masya Allah sekali ya bisa nolong kita semua untuk melek uang gitu, melek saham seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Pada ujungnya, sekian dari saya dan segenap penyelenggara sharing pada hari ini. Banyak kurang dari saya dan kebenaran hanya dari Allah semata. Terima kasih pada hadirin sekalian atas partisipasinya. Kami tunggu pada sesi sharing di lain hari, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Mbak Uni, terima kasih Mbak Miranti. Saya izin live dulu ya.